Shopee 77 Pesta Diskon Supermarket. Promo puncak 7 Juli. Gratis ongkir tanpa minimum belanja. Flash sale sembako 50%. Supermarket obrol murah hingga 90%. Dan TV shopping 7 Juli. Jangan lewatkan 7 Juli. Ya, Shalom. Saya sedikit mau membahas tentang postingan atau wawancara dari beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh Kick Andy atau beberapa orang dengan narasumbernya adalah sahabat saya, saudara saya, Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya, Shalom. Saya cuma mau merespon saja. Tidak mau ngajarin tentang teologi ya, tetapi saya mau merespon saja yang simple supaya masyarakat bisa mengerti dengan baik. Nah, ada beberapa statement dari Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bercerai. Itu asumsi dia. Jadi saya ingin kalau kita mau mengerti dan kita mau tahu tentang firman Tuhan, belajar dengan benar firman Tuhan. Jangan berasumsi tentang firman Tuhan. Jangan hanya baca buku yang melegalkan tentang perceraian. Kalau ditanya, boleh nggak bercerai? Nah, Yesus mengatakan, surat perceraian yang dikeluarkan Musa itu karena ketegaran tengkukmu. Yesus tidak pernah mengizinkan perceraian. Itu jelas. Nah, saya mau tanya sebenarnya, kalau memang Rasul Paulus itu bercerai, dia cerainya sama istri siapa? Ya kan? Haleluya. Sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jangan ini menjadi sebuah asumsi, saudara. Jadi jangan jadi jemaat orang Kristen lompat-lompat, lompat sana, lompat sini, ya kan? Jadi kalau memang Paulus itu bercerai, bercerainya dengan siapa? Bahkan kalau kita lihat beberapa ayat yang dinyatakan sama dia, bahwa dia tidak pernah menikah. Iya kan? Haleluya. Ya, banyak orang yang suka berasumsi, biar tenar, ya kan? Tetapi saya ingin sampaikan kepada sahabat saya, Bapak Basuki Cahayapurnama, tolong dijaga apa yang keluar dari bibir. Memang baca buku, tapi baca teologi. Seorang pendeta saja belum tentu menjadi seorang ahli biblika. Ya, saya belajar biblika dengan intens sejak lama. Saya seorang pendeta yang fokusnya di biblika, sejarah Alkitab. Saya tidak akan bagikan ayat demi ayat, tetapi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus tidak pernah bercerai. Kalaupun dia bercerai, pertanyaannya, sama istri siapa dia bercerai? Pertanyaan begitu. Sama istri siapa dia bercerai? Karena dia tidak pernah menikah. Mau tahu bagaimana dan seperti apa sejarahnya? Belajar. Dengar apa kata gembala. Makanya harus digembalakan. Jangan muter-muter. Maunya yang enaknya saja. Yang kedua, katanya Yesus itu kenapa meninggal di salib itu umur 33,5 tahun? Karena Yesus itu takut kena peraturan untuk menjadi di umur 40 tahun jadi harus menikah. Saya mau tanya, Yesus itu imamnya orang Farisi? Yesus itu orang Farisi, imamnya sinagog atau gimana sih? Apa dasarnya Pak Ahok mengatakan itu? Saya bingung. Ya, nggak ada sejarahnya. Dan kalau mau tahu kenapa Yesus itu mati disalib di umur 33,5 tahun, di Yesaya itu sudah dinubuatkan. Jadi bukan karena Yesus takut. Kok Pak Ahok disalib, dipukulin seperti itu gimana, ya kan? Saya nggak mau kasih tahu ajarin sejarahnya karena
teman-teman pasti orang-orang pinter yang pasti tahu sejarahnya, buku banyak, ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahok beberapa minggu ini itu membuat hati saya sedih dan tidak respect dengan dia. Memang dia orangnya jujur, tetapi orang yang jujur belum tentu orang yang benar, ya kan? Ya kan? Orang yang murah hati belum tentu orang yang benar. Karena ada orang yang murah hati tetapi tidak melalui jalan kebenaran, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak tunduk kepada hukum kasih karunia, tapi tunduk kepada akal kemanusiaannya. Yesus tidak menghindari harus menikah di umur 40 tahun. Karena apa? Yang pertama, Yesus bukan imamnya orang Farisi. Yang kedua, Yesus bukan orang Farisi. Yang ketiga, Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Bisa baca Yesaya ya, beberapa ayat. Bisa baca Yesaya, ada ayatnya itu semua. Jadi saya itu saja bisa saya sampaikan. Saya Pendeta Romalbes Silitonga, Ketua Sinode, Bishop Gereja Metodis Wesley. Shalom. Shopee 77 Pesta Diskon Supermarket. Promo puncak 7 Juli. Gratis ongkir tanpa minimum belanja. Flash sale sembako 50%. Supermarket obrol murah hingga 90%. Dan TV shopping 7 Juli. Jangan lewatkan 7 Juli.